morning, all my dear students. How is everything with you? I hope all of you are great today. Stay safe and healthy and ready to study English with me, Mrs. Elizabeth Neot. But as usual, before continue studying the material today, I'm going to ask you to pray, and I ask you permission to lead you to pray in Catholic. Let's pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for this beautiful morning. Thank you for your guidance until this moment on. Now all of my students are going to study English. Please bless them so that they can understand all the materials. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Well, students, are you ready to study English? Okay, I hope all of you are ready. And now I'm going to show you two pictures here. Look at the picture. Okay, what picture is it? I think all of you have known what picture it is. And I guess all of you have ever bought this product. Yeah, Mie Sedap Instant. Okay, and then the second one is Nutrisari. Okay, I think it is well-known product and you have ever bought it. Okay, from the pictures given, can you guess what material are you going to study today? Okay, students, today you are going to study about label, food and drinks label. But before continue telling more about label, I'm going to tell you the learning objectives or the reason why you should study about label today. Yeah, the first one is to understand the information contained in the label of food and beverage. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang pertama itu kalian bisa memahami informasi yang terdapat dalam label makanan dan minuman. Jadi informasi yang terdapat dalam label, jika diberikan sebuah label, kalian bisa memahami informasi yang terdapat pada label makanan atau minuman tersebut. And the second one is to identify the social function, generic structure, and language features of food and beverage label. Jadi kalian bisa mengidentifikasi the social function, struktur generik, dan unsur-unsur kebahasaan yang terdapat dalam label makanan dan minuman. Kemudian jika diberikan label, kalian bisa tahu what is the purpose of the label, apa tujuan dari label tersebut. Kemudian kalian bisa mengidentifikasi struktur-struktur dari teks berbentuk label. Okay, the third one is to apply the social function, generic structure, and language features of F&B label. Jadi kalian bisa menerapkan fungsi sosial, struktur generik, dan unsur-unsur kebahasaan dari label makanan dan minuman. Ya, jadi kalian bisa terapkan setelah pembelajaran ini. Diharapkan kalian bisa menggunakan pengetahuan yang sudah kalian dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Okay, next ya. For number 1, 2, and 3, untuk tujuan pembelajaran 1 sampai 3 itu aspek pengetahuan yang diharapkan. Kemudian yang berikutnya ini, yang keempat ini untuk tujuan pembelajaran untuk aspek keterampilan ya. Untuk aspek keterampilan tujuannya yaitu to analyze the generic structure of F&B label. Jadi kalian bisa menganalisa struktur-struktur generik dari teks berbentuk label ya. In this case F&B label. Dalam hal ini label makanan dan minuman. Itu aspek keterampilan yang diharapkan. Okay, I think those are the learning objective of learning label today. Okay, next, yeah. If you want to know more about label, you can open your English textbook Think Globally, Act Locally on page 44 to 52. Jadi kalian bisa, untuk informasi tambahan, kalian bisa buka buku cetak kalian halaman 44 sampai 52. Di situ terdapat materi-materi tentang label makanan dan minuman. Okay, next.
Yes, before analyze or know more about label, you should know what is label. Apa itu label? Okay, from both label I have given to you on the first, ya, jadi dari label-label yang sudah Ibu berikan, coba kalian bisa, ya, dari label-label ini kira-kira kalian bisa mengidentifikasi apa itu label. What is label? Apa itu label? Ya, dari gambar-gambar yang sudah Ibu berikan tadi kalian lihat ada kemasan makanan, dua produk ya, makanan dan minuman. Ya, pada label tersebut terdapat informasi-informasi ya. Jadi what is label? Label is information contained in the outer packaging of a product or goods. Jadi label itu adalah informasi yang terdapat di bagian luar dari sebuah produk ya. Ya, this is what label is. Jadi itu yang dimaksud dengan label. Jadi informasi-informasi yang terdapat pada bagian luar sebuah produk. Informasi-informasi apa saja pada label tersebut? Oke, nanti I'm going to tell you more about the information contained in the outer packaging of a product or goods. Okay, the second one is what is the purpose of the label? Apa tujuan diberikan label? Apa tujuan produsen itu mencantumkan label pada kemasan sebuah produk? Ya. Okay, the purpose of the label is to give detailed information of a product or about a product. Jadi tujuan dari label itu dia memberikan informasi tentang produk tersebut. Ya, jadi itu tujuan. Ya, tujuan diberikan label pada kemasan sebuah produk. Oke, yang berikut. Why do we need to read a label? Kenapa kita harus membaca label? Apa alasannya? Oke, ya. The purpose or the goals of a label or to read, or the reason why to read a label is the first is to choose safe and healthy product. Ya, jadi kalian bisa memilih makanan-makanan atau produk-produk yang aman dan sehat. Ya, itu fungsinya atau gunanya kita membaca sebuah label. Who have ever read a label before buying a product? Siapa yang pernah baca label sebelum membeli produk? I think all of you have never read a label before buying them. Neither do I. Ya, Ibu pun begitu. Dulu Ibu tidak pernah membaca label dulu baru membeli bahan. But after teaching about a label, ya, setelah Ibu mengajar label, Ibu tahu ternyata label itu sangat bermanfaat. Ya, jadi kita bisa membeli makanan atau produk-produk makanan dan minuman yang aman dan sehat. Ya, oke. Apa yang dimaksud dengan makanan yang aman dan sehat? Ya, oke. Ya, kita lihat di sini. Yang dimaksud dengan makanan yang aman dan sehat yaitu makanan yang tidak mengandung bahan tambahan makanan buatan atau kimia, or food additives or BTM. Ya, kalian mungkin sudah mempelajari tentang food additive pada mata pelajaran biologi. Ya, jika kalian sudah pelajari tentang food additives atau zat additive, ini review untuk kalian. Ya, tapi jika kalian belum belajar tentang food additive, ini informasi dasar yang perlu kalian tahu sebelum kalian belajar materi tentang food additive pada mata pelajaran biologi. Ya, jadi bahan makanan tambahan itu biasanya ada 4 ya. Kimia yaitu pengawet, perasa buatan, kemudian pemanis buatan, dan pewarna buatan. Jadi ada 4 bahan tambahan kimia yang biasa ditambah pada sebuah produk makanan atau minuman. Ini perlu kalian ketahui sehingga kalian bisa memilih tadi ya, alasan kita membaca sebuah label untuk memilih makanan yang aman dan sehat. Jadi makanan yang aman dan sehat yaitu tadi tidak mengandung pengawet, perasa buatan, pemanis buatan, dan
preservative, no artificial flavor, no artificial sweeteners, and artificial color. Ya, anak-anak kadang-kadang produsen itu dia menambahkan bahan tambahan makanan tersebut, tapi dia menggunakan nama-nama kimia, ya. Jadi tidak ditulis mengandung pengawet, tidak, tapi dia menggunakan nama-nama kimia, ya. Ibu berikan contoh, ya. Those are the chemical name of preservative, ya. Jadi ini nama-nama kimia dari pengawet, ya. Ada asam bensot, ada kalsium, natrium, and so on. Kemudian ada natrium nitrit, pengawet daging. Ya, ibu lihat banyak produk-produk daging, sosis, daging kaleng, ham, itu pasti dia mengandung natrium nitrit, ya, pengawet daging. Ya, jika kalian konsumsi terlalu banyak natrium nitrit ini juga bisa menyebabkan kanker. Jadi tidak sehat, ya. Jadi jangan terlalu banyak makan makanan atau daging yang diawetkan, di kaleng, ya. Itu, ya, ini adalah nama-nama kimia dari bahan tambahan makanan, yaitu pengawet. Oke, next, chemical name of artificial flavor, ya. Ini adalah nama-nama kimia dari perasa buatan. Kita lihat ada MSG, monosodium glutamate, atau perasa makanan yang biasa disebut dengan vicin, ya. Nah, itu adalah tambahan makanan perasa buatan, ya. Jadi dia tidak alami. Kemudian ada perasa buah-buahan sintesis lainnya, ya. Ibu lihat banyak sekali di kantin, banyak sekali minuman-minuman itu yang perasa buat itu, mereka produk-produk tersebut itu menggunakan perasa buatan sintesis. Dia bukan bahan alami atau dari buah alami, tapi dia mengandung perasa sintesis. Oke. Next, chemical name of artificial sweeteners. Ya, ini nama-nama kimia dari pemanis buatan, ya. Jadi dia tidak mengandung gula murni, tapi dia mengandung pemanis buatan, ya. Contoh sirup jagung fruktosa, ya. Sirup jagung fruktosa ini banyak sekali terdapat di snack, ya. Itu ibu lihat di situ banyak snack atau makanan ringan itu dia mengandung sirup jagung fruktosa. Kemudian xylitol, ini juga pemanis buatan yang terdapat pada permen-permen karet, ya. Banyak permen karet itu mengandung xylitol. Kemudian ada siklamat, sakarin, aspartam, and so on. Kalian bisa membaca lebih lanjut nama-nama lain dari pemanis buatan. Oke, the last one is chemical name of artificial color, ya. Jadi ini adalah nama-nama kimia dari pewarna buatan. Ada pewarna kuning, sunset yellow, ya, methanol yellow. Kemudian ada pewarna merah, orange, allura red, and so on. Kemudian ada pewarna biru, pewarna hijau, ya. Jadi ini adalah nama-nama kimia dari pewarna-pewarna buatan. Di luar negeri banyak sekali, ya, pewarna kimia yang sudah ditarik dari peredaran, ya, karena bisa menyebabkan kanker. Tapi ibu lihat di Indonesia masih ada beberapa produk itu dia masih mengandung pewarna-pewarna buatan tersebut, ya, seperti sunset yellow dan seterusnya. Oke. Ya. Oke, itu adalah those are the chemical name of additives. Zat aditif, ya. Jadi nama-nama kimia dari bahan tambahan makanan atau zat aditif. Tadi ada pengawet, pewarna buatan, perasa buatan, dan pewarna buatan, perasa buatan, kemudian ada pengawet dan pemanis buatan, ya. Itu bahan-bahan tambahan yang biasanya terdapat pada label makanan atau minuman. Jadi ini ibu cantumkan di sini sebagai bahan
structure dari teks berbentuk label. Special F&B or food and beverage label. The first one is brand of F&B ya. Yang pertama kita lihat merek ya. Jadi struktur teks yang pertama biasanya yang terdapat informasi yang terdapat pada label yang pertama adalah merek ya, merek atau brand dari makanan dan minuman tersebut. And the second one is name of F&B. Jadi nama dari makanan dan minuman tersebut. Nanti Ibu akan memberikan contoh how to analyze the generic structure of a product. Jadi ini Ibu hanya memberikan informasi-informasi, kemudian Ibu akan memberikan contoh. Oke, next. Description ya. Jadi deskripsi produk tersebut. Hal-hal menarik apa saja yang terdapat pada label makanan dan minuman. Ya, deskripsi ini biasanya ada di bawah atau di samping dari nama makanan dan minuman tersebut. Ya, name or F&B ya. Jadi itu ada description ya. Jadi hal-hal yang menarik, yang eye catching ya dari produk tersebut. Itu yang dimaksud dengan description. Oke. Next, ingredients or composition ya. Jadi ini bahan-bahan atau komposisi atau zat-zat atau informasi nilai gizi yang terdapat pada produk makanan dan minuman ya. Itu yang dimaksud dengan ingredients or composition. Jadi kalau kalian mau menganalisa 4 bahan tambahan makanan tadi, kalian bisa lihat di bagian ingredients or composition. Oke, next, the fifth one is content or amount. Ya, biasanya juga informasi isi atau jumlah produk itu terdapat pada sebuah label. The sixth one is direction to use or serving. Ya, jadi yang keenam adalah cara penyajian. Ya, misalnya makanan-makanan ada cara penyajian, misalnya harus dipanaskan atau direbus dan seterusnya. Itu bisa kalian lihat di direction to use or serving. Oke, next, the seventh one is direction to store ya. Jadi yang ketujuh itu, informasi yang ketujuh itu yaitu cara menyimpan produk tersebut ya. Ada beberapa produk yang harus kalian simpan di freezer atau ada yang di fridge atau kulkas atau di tempat yang teduh ya, yang tidak terkena sinar matahari langsung ya. Jadi itu kalian bisa lihat informasi tersebut di bagian direction to store. Oke, the last one is expiration date ya. Jadi ini yang paling penting juga, yaitu expiration date, tanggal kadaluarsa ya. Ada yang tidak melihat label lagi, dia langsung membeli sampai di rumah, dilihat oh ternyata dia sudah expire ya. Jadi it's not safe and it's unhealthy ya. Jadi itu tidak sehat. Okay, those are the detailed information contained on a label or F&B label. Jadi ini adalah struktur generik atau informasi-informasi yang biasanya terdapat pada sebuah label makanan dan minuman. Okay, next. Okay, now I'm going to give you an example how to analyze a label. Ya, jadi Ibu akan memberikan contoh bagaimana kita menganalisa informasi-informasi yang terdapat pada sebuah label ya. Kita lihat ya, this is a product, the product name is Bake and Rice Pizza. Okay, let's analyze it. Ya, brand of product. Nah, kita lihat label ini yang dimaksud dengan brand of a product ya. Kita lihat Wegmans ya. Jadi ini merek produk tersebut yaitu Wegmans ya. Kemudian kita lihat yang kedua itu name of a product ya. Jadi nama produknya. Jadi tadi pizza tersebut nama produknya adalah Bake and Rice Pizza ya. Is name of a product ya. Jadi nama produk tersebut adalah Bake and Rice Pizza. Okay, the third one is description of product ya. In
ini yang dimaksud dengan description of product. No artificial colors, flavors, and preservative. Ya, jadi produk ini dia mengklaim bahwa produknya itu tidak mengandung pewarna buatan, perasa buatan, dan pengawet. Ya, jadi ini it's quite healthy I thought. Ya, jadi ini makanan yang sehat karena dia tidak mengandung bahan tambahan makanan kimia. Okay, next. The fourth one is ingredients or composition. Ya, ini yang dimaksud dengan bahan-bahan atau komposisi yang terdapat dari produk makanan atau minuman. Ya, kita lihat dari produk pizza tersebut, ini komposisinya dia ada mengandung trans fat, ya, minyak atau lemak jenuh, ada kolesterol, sodium, ada fiber atau serat, ya. Kemudian dia mengandung gula, ya, 4 gram of sugar, includes 3 gram added sugar, gula tambahan, ya, 6% gula tambahan. Kemudian ada protein, vitamin, kalsium, iron, and potassium. Ya, jadi ini komposisi atau bahan-bahan yang terkandung dalam produk pizza tersebut. Oke, next. Number 5, content or amount. Ya, jadi jumlah. Ya, biasanya ada beberapa, kalau minuman biasanya berapa liter, biasanya gitu. Kalau makanan biasanya berapa gram. Nah, kita lihat di pizza tersebut content or amount-nya ada di situ ya, 3 pizzas ya. Jadi dia jumlah pizza tersebut adalah 3 ya. Jadi dia satu kemasan itu terdapat jumlahnya yaitu 3 pizza. Oke, next, direction to use or serving ya, cara penggunaan. Ya, jadi di sini tadi satu kemasan itu terdapat 3 buah pizza. Kemudian jadi 3 pizza itu satu pizza itu dia dibagi menjadi 6 pizza atau 140 gram, 140 grams. And jadi 3 pizza itu di masing-masingnya itu terdapat 6 potong, maka jumlahnya adalah 18 potong. Ya, jadi 3 pizza itu bisa menjadi disajikan untuk 18 orang atau 18 potong. Oke, next, direction to store, cara penyimpanan, keep frozen ya. Jadi pizza tersebut harus disimpan di freezer ya, bukan di fridge tapi di freezer ya, bukan di kulkas tapi di freezer ya. Karena di situ dikatakan how to store, keep frozen ya, jadi dibekukan. Oke, itu cara penyimpanan. Kemudian ya, the last one is expiration date. I didn't see any expiration date on the pizza label, so I put no available atau tidak terdapat pada produk pizza tersebut, karena ini kemasan bagian depan, mungkin terdapat bagian bawah atau samping dari pizza tersebut tapi tidak kelihatan, makanya ibu cantumkan no available atau tidak ada. Okay, I think those are the materials about what label is, the generic structure of the label, and then I give you an example how to analyze a product or a label of F&B product. Now we go to assignment. Nah, sekarang kita masuk ke tugas. Now I'm going to, or I give you 2 tasks. Yeah, the first one is joint construction of the text. Jadi tugas ini ibu berikan, ibu sudah membuat grup Google Classroom. Di Google Classroom tersebut terdapat 4 kelompok, masing-masing kelompok 4 orang. Di situ ibu memberikan ada 2 kelompok yang mendapatkan tugas untuk menganalisa label makanan dan 2 kelompok menganalisa label minuman. Jadi kalian bisa berdiskusi pada bagian forum dari Google Classroom tersebut. Kira-kira produk makanan minuman favorit kalian yang paling sering kalian beli, yang kalian suka,
food or label below and identify the information on the label and fill in the table. Ya, jadi setelah kalian menempel label tersebut, kalian menganalisa ya, sama seperti yang tadi Ibu sudah memberikan contoh. Produk tersebut brandnya apa, kemudian namanya, name of the product, the description, ingredients, content, direction to use, direction to store, and expiration date. Jadi itu tugas kelompok kalian. Kalian analisa struktur-struktur dari teks label tersebut, kemudian kalian masukkan informasinya itu ke dalam tabel. Jadi kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian. Nah, after analyze the generic structure of your favorite food or beverage, then you discuss whether your favorite food or beverage is safe and healthy or not. Ya, jadi setelah kalian analisa struktur-struktur label tersebut, kalian lihat juga apakah produk itu aman atau sehat atau tidak, ya. And give you reason why. Ya, you said it is safe and healthy because blah blah blah. Ya, give the reason why you give statement that your product or your favorite food or beverage is safe and healthy or not. Oke, itu tugas kelompok or joint construction of the text. Oke, the next one is independent construction of the text. Jadi ini tugas individunya. Kalian lihat di sini. Ibu memberikan lagi label yang sudah Ibu analisa tadi, contoh label tersebut, and then you have to read the label and then you answer the 5 question given. Ya, jadi setelah baca label tersebut, kalian jawab pertanyaannya. What is the purpose of the text? Ya, apa tujuan dari teks di atas? And then, what is the highest ingredients content in the product? And then the number 3, does the product healthy? Why? Ya, give you reason. And number 4, where should we keep the product? And the last number is the product has no preservative. What does it mean? Ya, jadi produk ini mengklaim bahwa dia tidak mengandung pengawet. Apa maksudnya? Ya, give you reason on the paper below. You may rewrite the question on a book and give your answer or write down your answer, or you can download this document. I'm going to give you this document on your Google Classroom. You can download and type your answer on the paper or write down. It's up to you. Okay, I think those are the assignment or the tasks for the material of F&B label. Okay, Ibu rasa itu tugasnya hanya itu. Okay, I think that's all the material for today about label. Don't forget to study hard at home and don't go anywhere, so you will stay safe and healthy. But as usual, before closing the lesson, I'm going to ask you to pray, and once again I lead you to pray in Catholic. Let's pray together. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for your blessing during the lesson. Please help all of my dear students in order to be able to do all the tasks and guide them so they will always safe and healthy. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Okay, guys, I think that's all the material for today. Thank you very much for watching. Don't forget to keep fighting studying English at home.